Di Juni 2023 nanti, kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya sudah akan beroperasi, yang nantinya cuma butuh waktu setengah jam aja dong perjalanannya. Dan dengan harga tiketnya tuh mulai dari 150 ribuan. Nah, tapi buat yang mau dari Bandung ke Jakarta pakai kereta api dengan biaya nggak sampai 50 ribuan sih, nggak usah nunggu tahun depan juga udah ada nih solusinya. Nah, jadi di pagi hari ini kita sudah sampai nih ya di stasiun Kota Bandung dan masuk melalui pintu utaranya yang dilalui oleh Jalan Kebonkawung. Nah, untuk stasiun Bandung ini tuh memang ada dua pintu masuk ya. Pintu masuk satu lagi itu adalah pintu selatan, yang di sana ada monumen lokomotif kereta apinya. Oh ya, ini tuh weekday ya, jadi situasi pagi ini tuh bisa dibilang nggak terlalu rame-rame amat sih harusnya. Dan sekarang ini kita sudah memasuki halaman gedung utama stasiun Kota Bandungnya nih. Setelah tadi tuh jalan kaki beberapa menit ya dari bagian pintu masuknya. Nah, buat pengguna kereta api dari zaman-zaman sebelum era apa-apa bisa booking online, dulu tuh di lobi utama stasiunnya ini berjajar banyak meja-meja kayu. Dan kalau kita mau pesan kereta api itu kita harus isi dulu slip pemesanan manual. Nah, kalau zaman now sih begitu sampai di lobi utamanya ini, kita tuh cukup cari mesin aja nih buat cetak tiket pesanan kita. Setelah beres cetak tiket, pastinya nanti kita antri lagi ya untuk mulai memasuki kawasan peronnya nih. Sediakan tiket dan KTP ya untuk diverifikasi. Oh ya, untuk di stasiun Bandung ini tuh sebenarnya udah makin canggih nih karena ada layanan check-in cuma dengan verifikasi wajah aja tanpa harus cetak tiket lagi. Tapi mungkin karena layanannya tuh masih tergolong baru, jadi belum banyak orang nih yang pakai layanan check-in dengan verifikasi mukanya itu. Kayaknya sih kedepannya juga kita pengen coba daftarin aja kali ya, biar nggak usah keluarin KTP dan antri lagi untuk masuk ke kawasan peronnya ini. By the way, bisa dilihat ya, kalau weekday tuh di ruang tunggu bagian dalamnya ini tuh nggak terlalu rame, jadinya bisa santai untuk milih-milih tempat duduk di mana, atau mau sarapan dulu juga bisa tuh. Kita sih sekarang mau duduk dulu aja nih ya, karena baru sampai banget, mau santai-santai dulu. Nah, bener kan, sekalinya kerasa lapar sih bisa langsung pesan makan aja ya. Untuk pilihan kita sih karena masih cukup banyak waktu, jadi kita sarapan dulu pagi ini di salah satu gerai fast food masakan Jepang yang ada di ujung dari peronnya ini. Ya udah, kita mau itadakimasu dulu ya. Gak beberapa lama udah mulai tuh ada pengumuman kalau kereta api yang kita pesan sudah memasuki jadwal tiba di stasiun. Selain pengumuman via pengeras suara, juga akan ada petugas kereta api yang informasi dengan suara keras juga ya di sekitaran peronnya ini. Jadi kayaknya nggak mungkin kelewat sih info kedatangan kereta apinya ini. Kecuali kalau misalnya kita nungguin di sini tuh sambil pakai earphone atau TWS. Nah, makanya mendingan sih kalau udah belasan menit ke jam kedatangan kereta sih dilepas dulu aja ya earphone dan TWS-nya, daripada nantinya kita ketinggalan info kalau keretanya sudah datang. Nah, buat yang jarang bepergian pakai kereta api, pastinya bakalan pangling nih sama situasi stasiun Bandung saat ini. Karena kalau dulu tuh kan kita tinggal jalan kaki menyeberangi lintasan kereta apinya langsung aja gitu ya. Kalau sekarang tuh udah ada jembatan dilengkapi dengan eskalator juga. Jadinya udah makin modern ya. Tapi ini tuh udah lumayan lama sih upgrade-nya, jadi mungkin udah jadi informasi umum ya. Kalau stasiun kita tuh udah makin modern dan nyaman kayak gini. Sip banget lah ini jadinya. Oh ya, by the way, ini kita tuh kan pakai kereta apinya untuk perjalanan ke kota Jakarta nih. Dan kalau biasanya ke Jakarta tuh pakai kereta api Argo Parahyangan, kalau sekarang sih udah ada nih alternatif kereta api yang lebih ekonomis, yaitu kereta api Cikuray namanya. Jadi untuk kereta api Cikuray ini tuh harga tiketnya bener-bener ekonomis banget, karena cuma dengan 45 ribuan aja kita tuh udah bisa naik kereta api sampai ke Jakarta. Jadinya bener-bener ini tuh udah jadi pilihan yang pas banget ya buat yang aware sama harga. Untuk kereta api Cikuray sendiri sudah beroperasi sejak Maret 2022 ini. Jadi masih terhitung lumayan baru nih ya. Nama Cikuray sendiri itu berasal dari nama sebuah gunung nih di Kabupaten Garut. Kenapa harus nama gunung di Garut? Karena rute kereta api Cikuray ini itu adalah Garut Jakarta via Bandung. Jadi stasiun awal dan akhirnya itu ada di Garut dan Jakarta ya. Nah, ini kita sudah sampai nih ya di jalur yang memang untuk kereta api Cikuraynya. Tadi juga ada informasi nama kereta yang akan berhenti di jalur tersebut ya. Jadi dengan informasi yang ada sih harusnya nggak bakalan ada kejadian salah turun jalur peronnya nih. By the way, ini weekday juga yang naik kereta api Cikuray tetap rame ya. Apa karena harganya bersahabat banget jadinya beneran udah jadi pilihan paling ekonomis nih kalau mau ke Jakarta dari kota Bandung pakai kereta api. Dan kita sekarang udah di peron jalur kereta api Cikuraynya dan juga sudah terlihat banyak penumpang kereta lain yang menunggu di jalur ini. Tapi nampaknya untuk keretanya tuh belum sampai nih ya. Dan karena di bagian peron ini tuh nggak tersedia tempat duduk, jadinya untuk proses menunggu keretanya datang tuh kita mau nggak mau berdiri dulu aja nih ya di sini.
Nah, jadi tepat di jam 9.55 alias 6 menit telat dari jadwal yang tercetak di tiketnya yaitu 9.49, akhirnya sampai juga nih kereta api Cikurainya. Saat ini keretanya tuh masih berjalan melambat ya, dan belum berhenti sempurna sih keretanya. Oh iya, harga tiket 45.000 itu untuk tiket baik dari Garut dan Bandung dengan tujuan akhir turun di Jakarta ya. Selain itu juga ada tiket Garut Bandung di harga 15.000 dan Bandung Purwakarta di harga 15.000 juga. Bener-bener ekonomis kan kereta api Cikuray ini tuh kalau soal harga. Dan setelah kereta apinya berhenti sempurna, akhirnya kita bisa mulai nih jalan untuk memasuki keretanya. By the way, untuk gerbong lokasi kursi kita tuh ada di gerbong ekonomi 1 yang katanya sih nanti naiknya setelah kereta api restorasi. Jadinya ini kita tuh masih jalan kaki dulu aja ya, cari lokasi gerbong restoran keretanya dulu. Oh iya, untuk kereta api Cikuray ini tuh totalnya melewati 15 stasiun ya kalau dari arah Garut, dan melewati 12 stasiun kalau dari kota Bandung. Dengan waktu tempuhnya tuh 6 jam setengah kalau dari arah Garut dan 4 jam kalau dari kota Bandung untuk sampai di kota Jakarta. Nah, tadi itu kita sudah melewati lokasi gerbong restorannya kan ya. Makanya kita sudah bisa mulai masuk nih ke bagian dalam kereta apinya. Kalian mau lihat-lihat seperti apa nih ya bagian dalam dari kereta api Cikuray ini. Nah, kalau yang pernah naik kereta api ekonomi pastinya udah hafal dong ya sama konfigurasi tempat duduknya ini. Jadi untuk tempat duduknya ini tuh adalah dua-dua dan hadap-hadapan ya. Dan untuk tempat duduknya itu juga tidak bisa direbahkan ya. Jadi nanti selama perjalanan itu posisi duduknya kita tuh harus tegak aja gitu. Ya, jadi emang seperti ini ya untuk kereta api kelas ekonomi tempat duduknya. Nah, tapi di dalam gerbongnya ini tuh ber-AC, jadi nggak bakalan sampai gerah-gerah banget sih. Dan lumayan sejuk nih ya, walaupun memang sih nggak sampai sedingin kalau misalnya naik kereta api kelas eksekutif misalnya. Tapi tetap terhitung nyaman sih untuk suhu AC-nya di kereta api ekonomi ini. Ini kalau weekday aja kereta api Cikuray ke arah Jakarta udah seramai ini. Kalau weekend kayak gimana ya? Bakalan lebih hektik lagi sih ini kayaknya. Oh iya, dalam perjalanannya kereta api Cikuray ini tuh akan berhenti di beberapa stasiun yang berawal dari stasiun Garut, Cibatu, Leles, Nagreg, Cicalengka, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Padalarang, Cilame, Sasak Saat, Sukatani, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jakarta Jatinegara, dan berakhir di stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi untuk kereta api Cikuray itu nggak berhenti di stasiun Gambir ya, melainkan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Lalu untuk total kursi di kereta api Cikuray itu ada 80 kursi, dan walaupun kereta api ekonomi, tapi untuk duduk tetap harus sesuai dengan nomor kursi di tiket yang dipesan ya. Jangan sampai ada drama-drama dan mengganggu penumpang lain karena duduknya sembarangan. Oke, akhirnya kita sudah sampai nih di gerbong kereta api ekonomi 1, gerbong lokasi tempat duduk yang kita pesan. Jadi sekarang ini kita tinggal cari lokasi tempat duduknya aja nih. Dan begitu udah ketemu tempat duduknya sih langsung ya permisi-permisi dulu sama penumpang yang sepertinya sudah duduk lebih dulu di kursi hadap-hadapan ini. Dan keretanya ini berhenti di stasiun Bandungnya tuh nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 menitan aja. Karena nggak terlalu lama sejak kita dapat tempat duduk, keretanya tuh udah jalan nih. Di perjalanan juga kita akan mendapatkan merchandise masker 1 kali pakai dengan logo emboss kereta api dan tisu basah ya. Lumayan nih buat persediaan kalau perlu masker di lain waktu. Di tiap 2 kursi yang hadap-hadapan ini juga tersedia colokan listrik dan tempat untuk menyimpan minuman di bagian dekat jendelanya. Dan pastinya juga ada kabin juga di bagian atasnya ini untuk menyimpan barang-barang bawaan kita. Dan yang paling asik kalau naik kereta api itu salah satunya adalah pemandangan indahnya hijau-hijau seru yang bisa kita nikmati di jendela kereta apinya ini kalau perjalanan pagi atau siang hari ya. Kalau untuk perjalanan malam hari sih enaknya buat tidur aja sih sepanjang perjalanannya. Jadi bisa banget nih sambil cuci mata menikmati indahnya ciptaan Tuhan yang secantik ini di depan mata kita. Ini tuh lagi bahas pemandangan alamnya ya di jalur Bandung menuju ke Jakarta. Begitu memasuki kawasan kota Jakarta sih kontras banget ya. Pemandangannya berubah jadi gedung-gedung dan beton-beton. Nah, jadi akhirnya ini tuh kereta apinya sudah mau sampai di stasiun akhir Pasar Senen Jakarta nih. Perjalanan kereta apinya tuh 4 jaman kalau dari kota Bandung dengan harga tiket yang nggak sampai 50.000 alias cuma 45.000, murah, lumayan tepat waktu juga sih kereta api Cikuray ini. Adapun untuk kenyamanan selama perjalanan sih berbanding lurus dengan harga yang kita bayarin ya. Dengan kursi tegak dan hadap-hadapan, kendala yang dirasain itu adalah kadang pegel aja sih di lutut. Karena hadap-hadapan dengan lutut penumpang lain di bagian depan kita. Kalau misalnya mau lurusin kaki untuk menghilangkan pegel juga kadang kagok gitu sih. Tapi tetap bisa dinikmati sih perjalanan kereta apinya ini. Karena gerbong kereta apinya tetap ber-AC jadi sejuk-sejuk aja ya. Lalu juga tetap dapetin dan bisa menikmati pemandangan indahnya jalur kereta api Jakarta-Bandung yang memang hijau-hijau tadi itu.
Dan ini nih, penampakan stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta cuma beda satu stasiun aja ya dari stasiun Gambir. Jadi ini tuh tetap di tengah-tengah kota Jakarta nih berhentinya. Dari sini bisa deh kemana-mana buat urusin keperluan selama di Jakarta. Nah jadi sampai sini aja nih ya, impresi dan pengalaman kita naik kereta api termurah untuk jalur Garut via Bandung sampai ke Jakarta. Nanti kita ketemu lagi ya di video-video selanjutnya dari Let's Go Project.